Halo, Get to Know Me. Perkenalkan, nama saya Jihan Ilmi Fadila dengan NIM 210207068, Prodi Psikologi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Hai, kali ini saya akan membahas lebih dalam materi mengenai teori sifat dan faktor dari Eysenck. Yang pertama dari riwayat hidup dari Eysenck. Eysenck ini lahir di Jerman pada tahun 1916, lalu pada tahun 1934 ia meninggalkan Jerman dan pindah ke Inggris. Selanjutnya pada tahun 1940 memperoleh gelar PhD dalam psikologi di Universitas London. Lalu pada tahun 1949 sampai 1950, ia datang ke Amerika Serikat sebagai guru besar tamu di Universitas Pennsylvania. Dan pada musim panas pada tahun 1954, ia mengajar di Universitas California. Selanjutnya pada tahun 1954 juga, ia ditunjuk sebagai guru besar psikologi di Universitas London. Selanjutnya ada pokok teori menurut Eysenck. Nah, menurut Eysenck ini bahwa pengukuran adalah dasar dalam segala kemajuan ilmiah, dan bahwa dalam lapangan psikologi ini sebenarnya orang belum tahu pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Eysenck yakin bahwa taksonomi atau klasifikasi tingkah laku ialah langkah pertama untuk menentukan, dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling menandai untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya ada teori kepribadian Hans Eysenck. Nah, di dalam merumuskan pendapatnya mengenai tingkah laku, Hans Eysenck ini memilih konsepsi-konsepsi yang sederhana dan bercorak operasional. Eysenck yakin bahwa di masa yang akan datang, teori dan eksperimen harus bergandeng tangan, sebab dengan demikian maka kelemahan-kelemahan akan dapat diatasi dengan mudah. Hal ini menurut pendapatnya dapat ditempuh dengan membuat perumusan yang sederhana dan bercorak operasional itu. Nah, menurut Eysenck ini kepribadian ialah jumlah total dari pola perilaku aktual dan potensial dari organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Dan itu berasal dan berkembang melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama di mana pola-pola perilaku ini diatur. Yang pertama ada sektor kognitif atau kecerdasan, sektor konatif atau karakter, sektor afektif atau temperamen, dan sektor somatif atau konstitusi. Yang pertama, sektor kognitif, yaitu pola tingkah laku yang dilihat dari bagian intelektualnya, seperti bagaimana individu berpikir atau mempersepsikan sesuatu. Sektor kognitif yaitu pola tingkah laku yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan dari seseorang. Selanjutnya, sektor afektif yaitu pola tingkah laku yang dilihat dari perasaan, sikap, emosi, dan nilai. Dan yang terakhir ada sektor somatik, yaitu pola tingkah laku yang berkaitan dengan bagian fisiologis dari seseorang tersebut. Selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Eysenck. Nah, Eysenck ini berpendapat bahwa kepribadian tersusun dari atas tindakan-tindakan, disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarki berdasarkan keumuman dan kepentingannya. Yang pertama ada specific response, yaitu tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu, atau jadi khusus sekali. Yang kedua ada habitual response, yang memiliki corak atau bersifat lebih umum, yaitu respon-respon yang berulang-ulang terjadi jika individu menghadapi kondisi atau situasi sejenis. Selanjutnya trait, yaitu habitual respon yang saling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Yang terakhir ada type, yaitu organisasi atau komponen-komponen yang akan membentuk suatu kategori dari kepribadian seseorang. Selanjutnya sifat kepribadian. Sifat kepribadian ini ada dua. Yang pertama berperan membuat identifikasi dimensi dasar atau tipe kepribadian. Yang kedua ada pencanderaan mengenai tipe kepribadian. Lanjut kepada tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada introversion dan extraversion. Yang kedua neuroticism, dan yang terakhir psychotism. Yang pertama ada introversion dan extraversion. Introverts ini memperlihatkan kecenderungan untuk mengembangkan gejala ketakutan dan depresi, ditandai dengan kecenderungan obsesi yang mudah tersinggung, apati dan acuh tak acuh, dan syaraf otonom yang labil. Menurut pernyataan mereka sendiri, perasaannya mudah terluka, mudah gugup, merasa rendah diri, mudah melamun, dan suka tidur. Habitusnya ukuran tegak dominan dan sekresi salivaris kurang lancar, sehingga menyebabkan intelijensi yang relatif tinggi, pembendaharaan yang kata yang baik, cenderung tetap pada pendiriannya atau keras kepala, teliti namun lambat, taraf aspirasi tinggi namun cenderung menaksir rendah prestasi sendiri, tertarik pada seni berupa gambar yang tenang dan model lama.
kurang suka pada lelucon, dan intrapersonal variability-nya kecil. Selanjutnya, extrovert memperlihatkan kecenderungan untuk mengembangkan gejala histeris. Mereka memperlihatkan sedikit energi, perhatian yang sempit, sejarah kerja yang kurang baik, dan menurut pernyataan mereka sendiri mendapat kesukaran karena gagap, mudah mengalami kecelakaan, sering tidak masuk kerja karena sakit, tak puas, merasa sakit-sakitan. Dan habitusnya ukuran mendatar dominan dan sekresi salivaris yang lancar sehingga menyebabkan intelijensi yang relatif rendah, pemendaharaan kata yang kurang baik, cenderung tidak tetap pada pendiriannya, cepat namun tidak teliti, taraf aspirasi rendah namun menilai berlebihan prestasi diri, intrapersonal variability-nya yang kecil, tertarik pada seni berupa gambar, berwarna dan model baru, dan suka lelucon. Selanjutnya yang ketiga ada neuroticism. Nah, neuroticism ini diduga faktor keturunan berperan dalam neuroticism sedikit banyak merupakan ketidaksempurnaan dalam kemampuan atau ketepatan pada perbuatan bermotif. Umumnya adalah orang yang kurang sempurna psikis dan jasmaninya, intelijensi, kemampuan penguasaan emosi, ketepatan sensoris, serta kemampuan untuk berusaha semuanya berada di bawah normal, sehingga cenderung mudah terpengaruh, kurang berpendirian, serta cenderung menekankan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, psychotism. Psychotism ini penyebabnya prestasi rendah dalam penjumlahan yang kontinu, asimilasinya rendah pada tes perspektif, kurang pasti terhadap sikap-sikap sosial, daya konsentrasi yang rendah, ingatan kurang baik, cenderung membuat gerak-gerik yang lebih besar, lambat dalam membaca, dan juga taraf aspirasi kurang sesuai dengan kenyataan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi, teori sifat, dan faktor Eysenck. Terima kasih. Wassalamualaikum.